Minggu 19 April 2020, Persatuan Sepak Bola Indonesia genap berusia 90 tahun. Dalam perjalanannya, PSSI tidak bisa dilepaskan dari peran Insinyur Suratin Susro Sugondo, yakni pendiri sekaligus Ketua Umum PSSI yang pertama. Pada tahun 1927, Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi Jerman. Namun, ia baru kembali ke tanah air pada tahun 1928. Saat kembali, ia bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda yang berkantor di Yogyakarta. Di perusahaan itu, Suratin merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk sejajar dengan komisaris perusahaan konstruksi tersebut. Akan tetapi, karena semangat nasionalisme yang tinggi, ia kemudian memutuskan untuk mundur. Setelah berhenti, Suratin lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, dia menyadari kepentingan pelaksanaan butir-butir keputusan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 atau Sumpah Pemuda. Suratin kemudian melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai sarana untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Suratin rajin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan polisi Belanda. Kemudian, ketika mengadakan pertemuan di Hotel Binnenhof di Jalan Keramat 17 Jakarta, Suratin bertemu dengan Ketua Football Bond Indonesia Jakarta, Suri, dan juga pengurus lainnya. Dari sana lantas dimatangkan gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo, yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadi Wasito, Amir Noto Pratomo, Hamid, dan Soekarno. Sementara itu, untuk kota-kota lainnya, pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi atau melalui kurir, seperti dengan Sudiro yang menjadi Ketua Asosiasi Muda Magelang. Kemudian pada 19 April 1930 diadakan perkumpulan kembali. Dari pertemuan tersebut diambillah keputusan untuk mendirikan PSSI. Selang lama setelah berdirinya PSSI, sepak bola Indonesia akhirnya ikut berbicara di pentas dunia. Selang 7 tahun kemudian, Nusantara yang masih dalam kondisi dijajah Belanda ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia tahun 1938 di Prancis. Sejumlah negara seperti Jepang, Cina, Hong Kong, hingga dataran Korea pun bertekuk lutut oleh talenta Indonesia yang waktu itu masih memakai nama East Indies. Nusantara kemudian dapat unjuk gigi di pentas dunia karena mampu menjadi pionir bagi Asia untuk mengenal sepak bola. Pada tahun 1940, Suratin pindah ke kampung halamannya di Bandung dan jabatannya sebagai Ketua PSSI diambil alih oleh Artono Martosuwio. Ketika itu, kehidupan Suratin menjadi serba sulit. Rumahnya sempat diobrak-abrik tentara Belanda karena aktif dalam Tentara Keamanan Rakyat yang dianggap musuh. Pengabdian Suratin bagi bangsa pun masih besar di hari tuanya. Dia menyanggupi permintaan Insinyur Juanda untuk memimpin jawatan kereta api pada tahun 1949. Akan tetapi, dengan tubuh yang semakin renta, pekerjaan itu sedikit berat, apalagi ketika itu perjuangan fisik melawan Belanda terus terjadi. Setelah sekian lama sakit dan tidak mampu menebus obat, kisah hidup Suratin semakin memprihatinkan. Ia harus rela dalam kesulitan ekonomi hingga akhir hayat. Tidak ada yang ia tinggalkan kecuali organisasi yang sangat dicintai, yakni PSSI, organisasi besar yang menjadi media perjuangan bangsa. Suratin meninggal dunia pada 1 Desember 1959 pada usia 60 tahun. Dia memilih untuk hidup tenang di sisa usia umurnya. Sampai tahun ini,
PSSI telah menjadi bagian dari kehidupan sejarah panjang Indonesia. Suratin memang sempat meramalkan bahwa PSSI tidak pernah lepas dari persoalan, karena setiap kepengurusan pasti mempunyai pandangannya masing-masing. Suratin hanya ingin memperjuangkan semangat puluhan juta pemuda Nusantara demi meraih kewibawaan dan harga diri Indonesia. Dia ingin memberi dan mengalirkan gagasan agar makna sesungguhnya dalam sepak bola dapat jadi warisan emas bagi anak cucu bangsa. Jasanya dalam sepak bola nasional diabadikan dalam nama trofi yang diperebutkan dalam kompetisi sepak bola junior tingkat nasional, yakni Piala Suratin. Terima kasih Insinyur Suratin, engkau telah menetapkan fondasi dasar untuk sepak bola Indonesia. Engkau juga telah menginspirasi untuk mengangkat kebesaran bangsa lewat sepak bola. Sepak bola terbukti bisa menjadi pemersatu, karena saat di lapangan bahasanya satu, bahasa sepak bola.